Salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya pada malam hari ini adalah Ujian Doktrin. Ayat intinya berbunyi, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 2 Korintus 13 ayat 5. Banyak orang yang mengakui bahwa mereka sungguh mempunyai kebenaran dan kehidupannya sesuai dengan kebenaran. Namun untuk mengetahui apakah ajaran seseorang itu benar dari Tuhan, maka kita harus mengujinya. Salah satu ujian kebenaran disebutkan dalam Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Dalam buku Faith and Works halaman 97 menuliskan, walaupun banyak kesalahan yang terjadi di dalam dunia ini, namun tidak ada alasan mengapa manusia harus senantiasa berada di dalam penipuan. Kebenaran itu sangat sederhana, dan bila mana kebenaran itu dikontraskan dengan kesalahan, maka karakternya dapat jelas terlihat. Semua orang yang berada di bawah kemurahan Allah akan mengerti apa yang diharapkan dari mereka. Dengan iman kita dapat berjalan sesuai dengan standar kebenaran, karena kita dapat menyesuaikan diri kita dengan kebenaran Kristus. Dalam firman Allah, para pencari kebenaran yang jujur akan menemukan peraturan untuk mendapatkan penyucian sejati. Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 9, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang berjalan bukan menurut keinginan daging, melainkan sesuai dengan pimpinan Roh Suci. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jelas mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, pemikiran hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kiranya kehidupan kita maupun ajaran yang kita sampaikan akan lolos ujian, sebab sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita dapat memiliki damai sejahtera karena berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.